Sahabat MP, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen ketiga ini dalam program Sahabat Peduli. Kita masih spesial edisi mengenai Palestina di kesempatan sore hari ini dan masih bersama Bang Onim dan juga Ustadz Fahrudin yang akan menemani kita di kesempatan sore hari ini. Kembali Bang Onim, mungkin segmen ketiga ini kita karena edisinya Palestina jarang-jarang ya Bang Onim ya. Jadi lebih penasaran mungkin apa nih Bang Onim yang bisa kita gali terkait hikmah dan juga mungkin kepedulian-kepedulian apa saja yang perlu kita perhatikan termasuk untuk warga Indonesia itu sendiri Bang Onim. Ya Bang Zurki dan Ustadz Fahrudin, perlu sampaikan bahwa seperti yang sudah sampaikan Ustadz tadi, bahwa jika kita meringankan penderitaan saudara-saudara kita baik itu di Indonesia maupun di Palestina, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong dan membantu kita keluar dari masalah. Perlu sampaikan Bang Corgi dan teman-teman sahabat peduli MKTV dimanapun Anda berada, sampai dengan saat ini memang saudara-saudara kita di Palestina semakin mewabahnya COVID-19. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2.900 warga Gaza yang terpapar COVID Corona. 21 diantaranya meninggal dunia. Perlu sampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang mereka pun sangat kesulitan untuk mendapatkan yang namanya obat-obatan, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahrudin tadi, sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina itu sedang dilanda krisis yang namanya krisis makanan, krisis obat-obatan. Coba kita bayangkan, sebelum terjadi COVID saja sudah dilanda krisis obat-obatan. Bagaimana jika pada saat terjadi COVID atau semakin mewabahnya Corona di Gaza, Palestina, ini sangat memprihatinkan dan sangat memberatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita sangat yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya itu sendiri. Alhamdulillah Bang Zorki dan Ustadz Fahrudin, perlu sampaikan hampir setiap tahun itu DT Peduli mengadakan program yang sangat luar biasa, yaitu kurban. Perlu sampaikan kurban ini DT Peduli sudah harus mendapatkan yang namanya penghargaan MURI, karena seluruh dunia yang paling banyak mengadakan jumlah kurban onta di Palestina itu adalah NGO Indonesia yang namanya DT Peduli. Itu lebih dari 50.000 kilogram daging onta kita distribusikan tidak hanya ke satu wilayah, tetapi ke seluruh wilayah Gaza, itu baik itu Gaza Utara, Gaza Selatan, Gaza Tengah, dan Gaza Timur. Perlu sampaikan juga Bang Zorgi, alhamdulillah sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih bertahan untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia dan tanah yang diberkahi. Kenapa kita harus memberikan dukungan kepada Palestina? Ada 3 poin yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah innamal aqsa hiyal aqidah. Sesungguhnya kita memberikan solidaritas, dukungan, doa untuk Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita. Coba kita bayangkan, hampir setiap tahun kita pasti mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj, di mana terbuka pintu langit ke bumi itu adanya di Palestina. Ini adalah bagian dari akidah kita. Bahkan dalam surat Al-Isra sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kiblat pertama Islam dunia sampai dengan saat ini sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Yang kedua, kenapa kita memberikan dukungan kepada Palestina? Hablum minan nas, innamal mu'minunal ikhwah. Sudah saatnya kita harus merasakan bahwa jika saudara-saudara kita baik Indonesia atau di Palestina merasakan penderitaan, maka kita pun harus merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan. Karena apa? Ini adalah kemanusiaan. Kita memberikan dukungan kepada Palestina adalah kemanusiaan. Kita bayangkan saat ini di seluruh dunia, baik itu muslim maupun non-muslim, sudah terbuka hati dan mata mereka bahwa yang terjadi di Palestina selain dari akidah Islam juga kemanusiaan. Kita bayangkan coba, pada saat terjadi peperangan tidak hanya masjid yang dihancurkan, pada saat terjadi peperangan pun gereja dihancurkan oleh pihak Zionis Israel. Dan alhamdulillah pada saat terjadi peperangan pada beberapa tahun yang lalu, Darut Tauhid kembali membangun masjid DT
ini sangat luar biasa sebagai dukungan kita bahwa persoalan Palestina marilah kita jadikan sebagai persoalan yang sangat spesial di dalam hati dan sanubari kita. Karena apa? Jika kita melihat Palestina sudah sangat spesial, apapun yang terjadi yang namanya normalisasi negara lain terhadap Israel, yang namanya hubungan kembali hubungan kembali negara-negara Arab dengan Israel, tidak ada urusan kita. Pokoknya kita maju terus, kita menunjukkan bahwa selama kita hidup di dunia, kita punya tanggung jawab besar untuk memberikan dukungan, solidaritas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang ketiga, perlu disampaikan bahwa salah satu negara yang pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Palestina. Mereka tidak hanya memberikan dukungan yang namanya keluar-keluar, dukungan moral, tetapi mereka rela memberikan harta mereka untuk disumbangkan kepada almarhum Soekarno pada saat itu tokoh proklamator Indonesia. Coba kita bayangkan, sampai dengan saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap bahwa kenapa sih kita harus jauh-jauh memberikan dukungan kepada Palestina, sedangkan di dalam negeri pun masih membutuhkan dukungan tersebut. Ini kalau kita tarik ulur tentang sejarah bahwa Indonesia sampai dengan saat ini, Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia baik muslim maupun non-muslim punya hutang budi yang sangat besar untuk saudara kita di Palestina. Dengan demikian kenapa Darut Tauhid hadir di Palestina? Kenapa Bang Onim hadir di Palestina? Kenapa waktu itu Ustadz Agim ingin datang ke Palestina? Itu karena ingin membuktikan kepada dunia bahwa alhamdulillah Indonesia dan Muslim Indonesia selalu berada di garda terdepan untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Pada saat terjadi peperangan beberapa tahun yang lalu, dukungan yang sangat luar biasa Indonesia berikan apa? Bukan makanan, bukan sembako, bukan uang tunai, tetapi pada saat terjadi peperangan, Indonesia hadir di halaman rumah mereka, di halaman rumah warga Gaza yang depan rumah mereka bersimbah darah, berbanyak korban kematian. Indonesia hadir untuk mengevakuasi korban dari warga, anak-anak, wanita, dan warga sipil di Gaza. Ini sebuah dukungan, support yang sangat luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa untuk membaktikan kembali semangat juang masyarakat Palestina bahwa Indonesia selalu berada dengan masyarakat Palestina. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Karena kita melihat Palestina, persoalan Palestina adalah persoalan akidah buat umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Dan insya Allah waktu itu memang Kang Jordi dan Ustadz kita sudah menyiapkan untuk kehadiran Ustadz Agim ke Palestina. Qadarullah, Corona kita tunda, insya Allah semoga Corona segera selesai agar supaya kita bisa menyusun jadwal kembali untuk menghadirkan Ustadz Agim dan para pejabat DT Peduli di Palestina. Bang Jordi dan Ustadz Fakhruddin. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Onim. Masya Allah segmen ketiga ini mengingatkan terkait keyakinan ya Bang Onim ya. Bahwasanya ini tergantung keyakinan kita semua dengan saudara kita di Palestina begitu. Baik Bang Onim, insya Allah ini menarik dan juga Ustadz Fakhruddin mungkin juga sudah akan memberikan statementnya untuk segmen ketiga ini. Insya Allah segmen keempat kita akan lanjutkan sahabat MKTV. Oleh karenanya perbincangan semangat kita mengenai Palestina, perjuangan di Indonesia ini tidak akan pernah habisnya karena ini berbicara mengenai keyakinan kita. Insya Allah kita akan kuatkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli.